warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Saya harap Ananda dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga Ananda dapat mengikuti pembelajaran saya lebih semangat, lebih kreatif, dan imajinatif. Dan untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semuanya, sebelumnya kita sudah ulangan harian yang pertama ya. Dan untuk saat ini kita akan belajar tentang materi berikutnya, yaitu descriptive text. Nah, apa itu descriptive text? Nanti akan kita pelajari. Namun sebelum itu, yuk sama-sama kita lihat tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini. Apa itu? Ini dia. Nah, itu dia tadi tujuan dari pembelajaran kita. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa pembelajaran kita di pertemuan ini, yuk langsung saja kita mulai materi kita berikut ini. Oke, Ananda sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang descriptive text. Descriptive text merupakan teks bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada suatu benda, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda lain yang ingin kita ceritakan. Dan biasanya pada descriptive text ini kita berfokus pada satu benda saja yang akan kita bicarakan. Generic structure atau struktur paragraf pada kalimat descriptive text itu ada dua. Yang pertama, identification, yaitu berisi tentang perkenalan seseorang, tempat, binatang, ataupun benda yang dideskripsikan. Nah, di sini nanti kita akan membuat tentang hal-hal yang akan kita ceritakan untuk menggambarkan sesuatu. Jadi ibaratnya identification ini sama kayak pengenalan atau latar belakang. Kemudian ada lagi description. Description ini berisi tentang uraian sesuatu seperti binatang, benda, tempat, atau orang dengan mendeskripsikan ciri-ciri, bentuk, warna, ataupun yang berhubungan dengan apa yang penulis gambarkan. Jadi di description ini nanti kita akan fokus menggambarkan satu benda sehingga benda tersebut dapat diuraikan melalui cerita yang sifatnya menggambarkan benda itu sendiri. Language feature atau bentuk pembahasaan atau bentuk bahasa yang ada pada descriptive text itu pertama kita bisa melihat objek tertentu. Jadi yang dibahas pada descriptive text tersebut adalah objek yang memang akan kita fokuskan. Misalnya kita bisa melihat di sana ada pantai Bandengan, rumah saya, Candi Borobudur, ataupun Paman Jimmy misalnya. Jadi kita harus berfokus dengan benda yang akan kita ceritakan. Yang kedua, pemakaian kata sifat untuk memperjelas benda yang akan kita ceritakan tersebut. Misalnya pantai Bandengan, pantai yang sangat indah misalnya. Jadi ada bentuk keterangan dari sifat benda yang akan kita ceritakan tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan dari simple present tense. Karena descriptive text ini berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari ini, maka kita menggunakan bentuk pola kalimat pada descriptive text tersebut adalah simple present tense. Dan yang terakhir, kita harus menunjukkan kata yang menunjukkan suatu aktivitas di dalam cerita dari descriptive text tersebut. Jadi biar ceritanya itu semakin memperlihatkan aktivitas benda yang kita ceritakan di descriptive text tersebut. Nah, itu dia tadi tentang materi dari descriptive text. Dan Anda sekalian, dari penggunaan descriptive text tersebut yang harus Anda pahami adalah bentuk dari descriptive text itu harus menggambar suatu benda sehingga dapat diceritakan dengan lebih imajinatif. Mau tahu seperti apa contoh dari penggunaan descriptive text? Ini dia contohnya. Oke, itu dia tadi contoh dari penggunaan descriptive text. Nah, itu dia materi kita di pertemuan ini, yaitu descriptive text. Jadi descriptive text ini adalah teks yang menggambarkan suatu benda, dan ketika kita menceritakan di dalam teks deskriptif tersebut, kita hanya berfokus pada benda tersebut. Kita gambarkan seperti apa benda tersebut, kemudian
kita imajinasikan seperti apa benda tersebut. Jadi ketika orang membaca dari cerita deskriptif ini, orang-orang bisa langsung terbayangkan, bisa langsung menggambarkan apa yang sedang kita ceritakan. Nah, untuk Ananda sekalian, apabila Ananda masih kurang mengerti atau kurang paham dengan materi ini, seperti biasa, Ananda bisa menghubungi saya melalui WA atau nomor telepon di bawah ini. Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan ini. Dan juga Ananda, sebelum kita selesaikan materi kita untuk di pertemuan ini, saya akan memberikan Ananda tugas. Apa tugasnya? Tugasnya itu silahkan Ananda membuat contoh deskriptif teks berdasarkan gambaran Ananda sendiri. Kira-kira Ananda ingin menggambarkan apa? Bisa saja mungkin rumah Ananda, ataupun gambar lukisan, ataupun sekolah, ataupun benda-benda lain yang bisa Ananda ceritakan. Oke, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang simple present tense. Oke, Ananda sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.